kabar? Luar biasa. Luar biasa, tapi banyak yang batu-batu ya ini. Kita sudah mendengar banyak orang sakit, mendengar kesakitan, penderitaan yang dialami oleh teman-teman kita, keluarga kita. Hati kita merasa sedih. Tapi mari kita berpikir, ini semua tanda-tanda Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Nya kepada kita semua. Walaupun kita seringkali berada dalam penderitaan, penganiayaan, kesusahan, mari kita angkat pandangan kita melihat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita berdoa kepada Dia, biar Tuhan menyembuhkan, Tuhan memecahkan segala masalah-masalah yang kita hadapi, supaya kita semakin bertumbuh menjadi orang-orang yang beriman. Secara pribadi, saya juga setelah pulang dari Korea, di Korea, saya sangat hati-hati untuk jangan kena flu atau batuk. Sampai maskernya saya beli di Indonesia, sapu tangan juga dibeli untuk diantisipasi di Korea. Di sana sangat baik. Setelah balik ke Indonesia panas, itu adanya panas. Langsung kena dulu, biasanya kalau tidur sekalipun tidak terbangun, kemarin juga hampir 30 kali terbangun. Jadi karakter seperti ada di pesawat, terhadap dengan susah. Tapi semoga Tuhan memberi kasih karunia supaya kita sama-sama mengatasi segala gangguan kesehatan, kemudian halangan, lalu kita dapat menang dalam kemuliaan Tuhan. Judul misteri kami pada pagi hari adalah Allah membuat perjanjian dengan Abraham, ayat 18. Kita baca sama-sama ayat 18. Jadi pada hari itulah kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ini pada 1, 2. Terima kasih Tuhan karena pada hari Sabat yang ini juga dengan kasih karunia Tuhan, dengan anugerah Tuhan, kami kembali berkumpul di hadirat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong berkenan kepada diri kami, berikanlah roh penyembahan di hati kami masing-masing, serta daya konsentrasi yang baik untuk mendengarkan firman-Mu, sampai kami taat kepada firman Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Walau bagaimanapun keadaan di kami, banyak orang yang sedang sakit, bergumul dengan berbagai masalah. Tuhan, bukakan mata rohani kami, tenangkan hati kami, supaya kami dapat mendengar firman Tuhan. Kami dapat memiliki iman yang baru, iman yang semakin teguh, sehingga walau bagaimanapun keadaan di mana kami berada, kami dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dengan iman, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan. Pada hari Sabat ini juga Tuhan sendirilah berbicara di hati kami masing-masing, supaya hati kami yang sering menjadi lemah dapat dikuatkan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita telah belajar pada minggu kemarin, Allah telah datang kepada Abraham lalu berfirman kepada dia, "Akulah perisaimu, dan aku akan memberi upah yang sangat besar." Pada saat itu, apa yang dijawab oleh Abraham? "Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Soal ketidakpunyaan keturunan merupakan masalah kehidupan bagi Abraham yang sangat serius, yang selalu membuat dia tak berdaya dan fatalis. Tapi Allah berjanji kembali kepada Abraham dengan memperlihatkan bintang-bintang di langit dan memberi firman, "Demikianlah nanti banyaknya anak-anakmu." Maka pada saat itu Abraham percaya kepada firman Tuhan. Kemudian Allah memperhitungkan iman Abraham itu sebagai kebenarannya. Walaupun Abraham sebenarnya tidak mempunyai suatu dasar apapun untuk berharap bila mana dia melihat kondisi dia, namun karena iman, ia dapat berharap, bahkan dia dapat percaya akan janji firman Tuhan,
sampai Allah memperhitungkan iman Abraham itu sebagai kebenarannya. Sebenarnya, firman yang akan kita bahas pada pagi ini bukan masalah keturunan, tetapi masalah tanah. Kalau kita menoleh kembali, ketika Allah telah memanggil Abraham di dalam pasal 12, Allah telah memberi 3 perjanjian yang jelas kepada Abraham. Yang pertama, Allah akan memberi keturunan sampai Abraham membentuk suatu bangsa yang besar. Janji yang kedua, Allah akan memberi tanah Kanaan sebagai milik pusakanya. Yang ketiga, Allah menjadikan Abraham sebagai berkat supaya semua suku bangsa di dunia mendapat berkat melalui Abraham. Namun, dalam firman hari ini, selama ini Allah terus berjanji. Kemudian pada saat itu sudah 10 tahun berlalu setelah Abraham menerima panggilan Tuhan. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Walaupun Abraham taat, kemudian Abraham sudah masuk tanah Kanaan, menetap di tanah Kanaan. Namun selama 10 tahun ini, setapak tanah pun tidak diberikan oleh Allah kepada Abraham. Hanya Tuhan terus berjanji dengan firman-firman-Nya. Dalam pasal 12 ayat 7, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Dalam pasal 13 ayat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Pasal 13 ayat 17, bersiaplah jalannya negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Walaupun Allah terus berjanji untuk memberikan tanah itu melalui firman-Nya, namun kenyataannya tidak diberikan satu latang pun kepada Abraham. Oleh karena itu, di hati Abraham sebetulnya ada iman bahwa Allah pasti dengan menggunakan cara apapun, Dia akan memberi tanah kepada saya. Namun di hatinya ada pertanyaan, kira-kira kapan Tuhan mau memberi tanah itu kepada saya, kepada keturunan saya? Abraham membutuhkan suatu bukti dan jaminan, bukan hanya firman saja. Soal memiliki tanah bagi Abraham, ini merupakan masalah yang sangat serius baginya, mengingat profesi Abraham adalah peternak. Kalau tidak ada tanah, bagaimana dia bisa menjalankan bisnisnya? Firman hari ini menceritakan bagaimana rencana Allah tentang tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah, bagaimana Allah melatih iman Abraham dengan masalah tanah tersebut. Ciri-ciri orang Korea ada banyak, sangat keras, buru-buru. Salah satu ciri-ciri yang lain, orang Korea sangat terpaut, terobsesi kepada pemilikan tanah. Sehingga di mana orang Korea ada, di sekitar orang Korea itu pasti harga tanah itu menginjak naik. Karena selama tinggal di tanah yang sempit di Korea, mereka sudah mengalami banyak kesedihan, penderitaan sambil tinggal di rumah kecil berupa rumah kontrakan. Kapanpun kalau pemilik suruh keluar, ya keluar, harus cari lagi kontrak baru. Jadi mereka mengalami banyak kesedihan. Sehingga bila mana ada kesempatan, ada kekayaan, mereka langsung investasi untuk memiliki tanah. Kemudian tanah itu mau diberikan kepada anak-anaknya. Kebetulan saya pulang ke Korea, mama saya juga sudah memberi tanah di atas nama saya. Jadi saya tidak tahu di atas nama saya ada tanahnya di Korea ini. Oleh karena itu, hati Abraham itu saya sebagai orang Korea bisa mengerti. Bagi saudara-saudari sebagai orang Indonesia yang tinggal di Indonesia di rumah kontrakan pun, kita sangat mudah mengerti bagaimana hati keinginan Abraham melalui firman hari ini. Melihat setiap tahun biaya sewa rumah kontrakan yang semakin naik tinggi, masalah tanah rumah itu merupakan masalah yang sangat penting, sangat urgen bagi kita semua. Firman pada hari ini membahas apa kehendak Allah yang telah memberikan tanah-tanah itu kepada Abraham. Kemudian kapan kira-kira tanah itu akan diberikan, apa bukti akan janji itu, dan lain-lain. Semuanya diceritakan dalam konteks firman hari ini. Kiranya melalui firman hari ini Allah memperbarui iman kita, pengharapan kita tentang konsep tanah perjanjian, lebih-lebih terhadap
langit yang baru, bumi yang baru telah dijanjikan oleh Allah kepada diri kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Yang pertama, Allah memberi tanah kepada orang-orang ideanya. Mari kita lihat ayat 7 sampai ayat 11. Kita baca sama-sama ayat 7. Kita baca sama-sama ayat 7. 1, 2, 3. Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang telah membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim. Tujuannya untuk memberikan tanah Kanaan kepada dia menjadi miliknya. Karena pada saat itu kebetulan Abraham sedang stres karena masalah tanah, tapi Allah sendiri menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk memberi tanah Kanaan kepadanya. Akhirnya Abraham melampiaskan segala keluhan yang selama ini disimpan di dalam hatinya. Mari kita lihat ayat 8. Kaum laki-laki tolong bacakan ayat 8. 1, 2, 3. Jawaban Abraham ini tidak seperti jawaban Abraham biasa. Dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Artinya, Abraham tahu bahwa Tuhan sepertinya akan memberikan tanah kepadanya. Tapi pertanyaan Abraham, kira-kira kapan? Jadi sedang meminta suatu bukti atau jaminan tersebut. Pada saat itu, ada banyak penduduk Kanaan yang sedang menduduki tanah Kanaan, seperti orang Keni, orang Kenas, orang Kambon, orang Het, orang Filis, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, orang Yebus, dan lain-lain. Karena pada saat itu suku Kanaan tetap hidup di tanah itu, maka Abraham berpikir, Tuhan Allah, jangan hanya janji-janji melulu, tapi kapan tanah itu mau diberikan kepada saya, sekaligus jika boleh, tolong diberikan suatu jaminannya. Itulah yang ditanyakan kepada Tuhan. Kalau istilah zaman sekarang, jangan hanya janji-janji di mulut, tapi mari bikin kontrak perjanjian plus dimeteraikan di depan notaris. Sebenarnya, ketika Allah sudah berfirman, kalau andai kata Allah sudah berfirman, sudah cukup. Karena Allah kita, apa yang telah Dia berfirman, Allah tidak mungkin melanggar atau membantah terhadap apa yang telah Dia ucapkan. Tapi bagi Abraham berbeda. Abraham berpikir hanya firman saja tidak cukup. Jadi dia mau minta suatu hal yang lain yang dapat mendukung, memperkuat perjanjian itu. Itulah kelemahan Abraham sebagai manusia biasa. Namun Allah sama sekali tidak memarahi Abraham ini, karena Allah mengerti kelemahan Abraham. Mari kita lihat ayat 9. Kaum perempuan, tolong bacakan ayat 9 dengan suara keras. 1, 2, 3. Allah langsung menyuruh Abraham untuk membawa seekor lembu betina, seekor kambing betina, seekor domba jantan yang masing-masing berumur 3 tahun. Arti 3 tahun ini adalah yang sudah matang, sudah indah. Mengapa Allah menyuruh Abraham membawa binatang-binatang tersebut? Apakah Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan korbannya? Tidak. Tetapi sesuai dengan permintaan Abraham, karena Allah bukan hanya berfirman kepada Abraham sebagai janji, tapi karena Allah ingin membuat perjanjian dengan Abraham seperti apa yang diinginkan oleh Abraham. Karena zaman ini, kalau mengadakan suatu perjanjian antara kedua negara, antara kedua perusahaan, antara dua orang individu, biasanya mengadakan MOU, kontrak perjanjian di depan notaris maupun pengacara. Kemudian pada akhirnya kontrak perjanjian itu mengikat kedua belah pihak, dan setelah perjanjian itu dibuat,
bila salah satu pihak yang tidak menepati perjanjian itu, dia akan kena sanksi atau hukumannya. Tapi pada zaman Abraham, cara untuk membuat suatu perjanjian biasanya menggunakan cara dari ayat 9 tadi, yang mengatakan perjanjian menangkap menyembelih binatang menjadi 2 potongan. Kemudian pihak yang mengadakan perjanjian itu melewatinya di antara kedua potongan tersebut. Maka perjanjian itu sudah jadi, kemudian dianggap sah. Kemudian setelah itu kedua pihak siap untuk menepati isi perjanjian itu. Kemudian apabila ada salah satu pihak yang melanggar isi perjanjian itu, dia rela mengalami nasib seperti binatang-binatang tadi yang telah disembelih dengan mengeluarkan darahnya. Jadi sangat itu ngeri karena perjanjian itu begitu ketat. Jadi bila mana tidak menepati janjinya, dia siap untuk mati seperti binatang yang telah disembelih. Abraham yang sudah mengetahui hal ini, seketika firman Tuhan diucapkan, dia langsung membawa binatang-binatang yang disebutkan oleh Tuhan. Seperti perintah Allah, binatang-binatang tadi dipotong 2, kemudian semua potongan itu ditaruh berdekatan satu sama lainnya. Sehingga seekor burung terkukur dan seekor anak burung merpati tidak dipotong 2. Kemudian ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Setelah dilakukan seperti perintah Allah, Abraham menunggu bagaimana Allah membuat perjanjian dengan dia. Abraham ingin mengadakan perjanjian dengan Allah dalam bentuk apapun. Ia ingin mendapat suatu jaminan kepastian. Jadi Allah pun ingin mengadakan perjanjian seperti ini untuk menolong iman Abraham yang seringkali menjadi lemah. Allah telah memberi tanah Kanaan kepada Abraham. Namun ketika saudara-saudara kita membaca kitab Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16, ternyata Abraham tidak menganggap tanah Kanaan itu sebagai milik pusakanya yang kekal. Penulis kitab Ibrani mengatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayat 16 bunyinya sebagai berikut. Dalam iman mereka, yaitu Abraham, Ishak, Yakub ini, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara mengerti? Kenapa kita tidak menerima tanah, tapi mereka percaya bahwa nanti keturunan mereka pasti akan menduduknya. Hanya melihat dari jauh, melambai-lambai tangan sambil hidup di bumi ini dengan iman. Di tanah itu, mereka hidup sebagai orang asing, sebagai pendatang baru. Hal itu mampu mereka lakukan sebagai perantau yang menanti-nantikan tanah air yang sesungguhnya. Kampung halaman, tanah air yang mereka cari bukan ada di bumi, tetapi ada di surga. Alasan mengapa Allah membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim, kemudian memberikan tanah Kanaan, supaya Abraham walaupun dia tinggal di tanah Kanaan, Abraham jangan menaruh pengharapan kepada dunia ini, bumi ini, tapi kepada surga, yaitu kerajaan Allah yang akan diberikan kepadanya. Jadi Allah memberi tanah Kanaan bukan hanya janji untuk tanah, tapi agar Abraham memiliki iman terhadap langit yang baru
bumi yang baru yang telah disediakan oleh Allah di surga bagi Abraham. Allah telah memberi tanah Kanaan kepada Abraham. Diberikan langit yang baru, bumi yang baru sebagai milik pusaka untuk diri kita semua. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Oleh karena itu, kita tidak boleh menaruh pengharapan kita kepada bumi, perkara di bumi yang segera akan busuk, segera akan berlalu, kemudian binasa. Walaupun kita sangat mudah tertarik kepada dunia ini, mudah tergoda untuk menginvestasi segala hal pada tanah, rumah, apartemen, karena ketika kita melihat investasi pada properti itu merupakan suatu jaminan yang paling pasti di mata kita untuk menjadi kaya. Namun kita harus hidup dengan menaruh pengharapan kita kepada langit yang baru, bumi yang baru yang telah disediakan untuk diri kita semua yang percaya kepada janji Tuhan. Amin. Pertanyaan kami adalah, mana yang benar? Apakah manusia yang menguasai tanah atau tanah yang menguasai manusia? Seolah-olah kalau kita menjadi pemilik tanah, kita yang menguasai tanah. Namun dalam arti yang lebih ketat, sebetulnya tanahlah yang mempunyai dan menguasai manusia. Buktinya, walaupun manusia sempat memiliki suatu tanah, lalu hidup di atas tanah itu sebagai pemilik selama sekian tahun, tapi dia harus pergi meninggalkan tanah itu. Jadi kita adalah orang tahu yang hanya bisa tinggal sebentar saja di bumi ini. Dalam kehidupan kita ada banyak penderitaan, sakit penyakit, kemudian semakin dekat meninggalkan bumi ini, kita tak berdaya, semakin sakit. Itu juga sebenarnya membuat kita sedih secara manusiawi, tapi itu juga perlu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan melalui latihan-latihan seperti itu, Tuhan menyadarkan kepada kita, tempat di mana kita tinggal ini bukan tempat yang kekal, tapi bagi kita ada langit yang baru, bumi yang baru, sebuah kota yang begitu indah, yang telah disediakan untuk diri kita yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan segala penderitaan, sakit penyakit kepada diri kita, penyiksaan, penganiayaan, supaya jangan menaruh pengharapan kepada dunia ini, tapi kepada sebuah kota yang disediakan oleh Tuhan untuk diri kita semua. Walaupun usia kita masih muda, kita seringkali tidak bisa mengerti, tapi dalam maksud yang mulia seperti itu, Tuhan mengizinkan segala kesusahan, sakit penyakit kepada diri kita, supaya kita jangan hidup dengan menaruh pengharapan kita terpaut kepada yang dunia, kepada perkara dunia, tapi supaya kita hidup dengan mengangkat pandangan kita mendudukan tanah air yang telah Tuhan sediakan untuk diri kita semua. Oleh karena itu, kita harus hidup dengan iman dan pengharapan akan langit yang baru, bumi yang baru. Rasul Petrus membuat pengakuan seperti ini. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenarannya. Rasul Yohanes pun melihat langit yang baru, bumi yang baru dalam penglihatannya. Lalu dia berkata, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi pengharapan yang sesungguhnya adalah langit yang baru, bumi yang baru, bukan bumi yang sekarang kita tinggal ini. Kiranya kita dapat hidup di bumi ini sebagai seorang asing, pendatang baru, perantau yang kudus, sambil menaruh pengharapan kita, sambil menanti-nantikan langit yang baru, bumi yang baru, yang telah disediakan oleh Tuhan untuk menjadi milik pusaka kita semua. Amin. Yang kedua,
Allah menuntun orang-orang pilihan Allah dan sesuai dengan rencana dan kedaulatannya. Mari kita lihat ayat 12. Kita baca sama-sama ayat 12. 1, 2, 3. Abraham sudah mempersiapkan segala keadaannya untuk mengadakan perjanjian dengan Allah. Kemudian menjelang matahari terbenam, ia sempat tertidur. Pada saat itu, Allah menampakkan dirinya, lalu Allah berfirman kepada Abraham, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan mencari orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan setelah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak." Isi firman Allah ini adalah bagaimana Allah akan memberi keturunan kepada Abraham, bagaimana Allah bekerja di dalam sejarah manusia, sampai Allah memberi tanah kepada keturunan Abraham sebagai gambar yang besar. Jika melihat gambar ini, saat Abraham mendapatkan tanah Kanaan, itu terjadi bukan pada generasi Abraham atau generasi Ishak atau Yakub, tapi nanti setelah 600 kemudian, setelah keturunan Abraham menjadi orang asing. Kemudian Allah membawa mereka pulang kembali ke tanah Kanaan dengan membawa banyak kekayaannya. Setelah Allah memukul negara yang telah memperbudak keturunan Abraham, nubuat firman Allah dinyatakan bahwa keturunan Abraham akan menjadi budak di tanah Mesir selama 400 tahun lamanya. Kemudian dengan pertolongan Tuhan, mereka akhirnya dapat keluar dari Mesir. Mereka kembali masuk ke tanah Kanaan dengan membawa banyak kekayaannya. Mengapa Allah membuat keturunan Abraham diderita, dianiaya sebagai budak di tanah asing? Padahal Abraham maupun keturunan Abraham mereka adalah umat pilihannya. Mengapa selama kita hidup di dunia ini, Tuhan tidak membuat perjalanan hidup kita mulus seperti apa yang kita idamkan? Kita sehat, kita menjadi kaya, supaya kita berbangga di depan orang-orang dunia. Tapi seringkali kita melihat kehidupan orang-orang pilihan Allah, terus ada penderitaan, penganiayaan, kemiskinan, sakit, penyakit. Itu yang seringkali kita saksikan. Mengapa Tuhan menginginkan semua itu? Hal ini dilakukan oleh Allah supaya Allah ingin membentuk mereka sebagai bangsa yang besar, seperti apa yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham. Ketika Allah memanggil Abraham, janji pertama adalah, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Saudara, andai kata keturunan Abraham tetap tinggal di tanah Kanaan dalam keadaan yang baik, apakah mereka dapat membentuk suatu bangsa yang memiliki jati diri sebagai umat Tuhan? Secara pribadi, saya berpikir kemungkinan besar mereka sudah terbaur dengan suku-suku Kanaan. Lalu mereka tidak bisa menjaga identitas diri mereka sebagai bangsa yang kudus. Ketika nanti 12 anak Yakub mau pindah ke Mesir, sudah mulai kelihatan fenomena-fenomena tanda-tanda seperti itu. Mereka sudah terbaur dengan budaya suku Kanaan, sehingga tidak kelihatan perbedaan yang keturunan Abraham dengan suku-suku Kanaan. Kemudian dengan undangan Yusuf, mereka bisa pindah. Kemudian bisa hidup dengan menerima pelayanan terus-menerus, kayak sebagai keturunan Yusuf. Mereka kalau dilayani, apakah kalau begitu mereka bisa menjadi bangsa yang menjaga identitas diri mereka sebagai umat Tuhan? Saya kira pesimis. Kalau mereka dilayani, mereka menjadi terbaur kepada budaya Mesir, kemudian mereka menjadi seperti orang Mesir. Namun Alkitab mengatakan, setelah Yusuf mati, raja-raja Firaun yang tidak mengenal Yusuf, mereka memperbudak bangsa Israel sebagai budak mereka. Selama 4 tahun mereka, keturunan Yusuf, keturunan Abraham, terus diderita, dianiaya sebagai bangsa budak
di tanah Mesir. Sehingga walaupun sebenarnya hati mereka mau menjadi seperti orang Mesir, mereka tidak bisa menjadi seperti orang Mesir. Itulah cara Tuhan Allah untuk menolong keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kudus. Oleh karena itu, para ahli biblika mengatakan tanah Mesir mengambil peranan sebagai janin ibu untuk melahirkan bangsa Israel sebagai bangsa yang kudus. Alasan mengapa Allah meletakkan umat pilihan Allah dalam tempat perapian penderitaan, sakit penyakit, penyiksaan, itu tujuannya untuk melatih iman mereka, untuk menjaga identitas diri mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Ketika kita hidup dalam keadaan kesusahan, kita pasti terbangun, kita berseru-seru kepada Tuhan. Tapi andai kata kita kenyang, semua itu berjalan dengan baik, kita seringkali melupakan Tuhan, kemudian kita kompromi, semakin lama semakin kita terbaur dengan orang-orang dunia. Sehingga hal ini dilihat oleh Allah suatu hal yang sangat bahaya. Sehingga Allah seringkali menginginkan banyak keturunan supaya umat Tuhan jangan tertidur, tapi datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Allah menyatakan mereka yang memperbudak keturunan Abraham itu akan dipukulnya. Hal ini dilakukan oleh Allah untuk menyatakan bagaimana nama Allah, kemuliaan Allah kepada seluruh dunia. Sekaligus untuk menyatakan bagaimana kasih Allah terhadap umat pilihan Allah. Walaupun di mata orang dunia mereka begitu kecil, begitu lemah, tapi Tuhan memukul negara yang telah memperbudak bangsa Israel, itu Tuhan pukul supaya Tuhan menyatakan bagaimana kasih-Nya kepada umat pilihannya. Setelah itu Allah memberitahukan bagaimana kedustaan Abraham pada masa tuanya. Mari kita lihat ayat 15. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Namun melihat sejarah, sampai keturunan Abraham pergi ke Mesir membutuhkan 200 tahun. Setelah itu, mereka menderita 4 tahun lamanya, maka keseluruhannya membutuhkan 16 tahun. Barulah keturunan Abraham dapat menduduki tanah Kanaan. Dalam rencana yang panjang dan besar, Allah menuntun orang yang dipilih itu ke tanah perjanjian. Bagi Allah, jadi satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari. Jadi kalau kita menilai kedaulatan Allah, waktu Allah dengan hitungan diri kita sendiri, kita terkadang mengeluh seolah-olah Allah kita sedang terlalu santai atau Allah kita tertidur. Tapi terkadang Allah kita dianggap juga terlalu buru-buru karena waktu Allah, waktu kita sungguh berbeda. Kalau itu kira-kira, mengapa Allah tidak memberi tanah Kanaan secara langsung, tapi membuat mereka menunggu 600 tahun lamanya? Memang ada maksud untuk membentuk suatu bangsa yang besar. Sekaligus, sisi lain ada alasan lain. Mari kita lihat ayat 16. Kita baca sama-sama. Mengapa Allah menunggu 600 tahun lamanya? Kita baca sama-sama ayat 16. 1, 2, 3. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum kena. Bagaimana seharusnya pengertian kita terhadap jawaban ini? Suku Amori merupakan suku yang paling kuat, paling jahat di antara suku-suku Kanaan. Tapi Allah mengatakan karena kedurjanaan orang Amori ini belum kena, maka belum saatnya untuk memusnahkan mereka. Pada zaman itu, suku Kanaan penuh dengan dosa penyembahan berhala. Tetapi Allah masih sabar menunggu 600 tahun lamanya. Jika 16 tahun kemudian tingkat kejahatan mereka pasti memuncak, maka Allah tidak akan sabar lagi. Jadi kesabaran dan pengampunan Allah tidak ada batasnya dari segi dalamnya, namun segi kepanjangan dan ada batasnya.
Allah kita selalu panjang sabar terhadap orang-orang berdosa. Tapi Allah kita bukan sabar untuk selama-lamanya tanpa batasnya. Jika nanti tiba saat Allah pasti menghukumnya. Setelah 6 tahun berlalu dan penuh dengan dosa kejahatan sampai suku Amori tidak dapat menghindari penghukuman Allah, pada saat itulah Allah membuat bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian Allah akan memukul mereka dengan meminjamkan tangan orang Israel. Oleh karena itu, penaklukan tanah Kanaan oleh bangsa Israel itu merupakan hukuman Allah yang maha adil terhadap dosa suku Kanaan. Oleh karena itu, perang itu disebut sebagai perang kudus. Apa yang dapat kita ketahui tentang Allah ini? Allah kita adalah Allah yang memerintah, Allah yang mengatur, Allah yang memutar segala isi dunia. Bukan alasan karena kita percaya kepada Allah selalu siap berpihak kepada diri kita. Tapi Allah selalu bekerja dengan melihat segala sesuatu secara spesies. Oleh karena itu, walaupun doa kita kadang kelihatan lambat terkabul, jangan menjadi kita tawar hati. Dengan iman yang percaya kepada kedaulatan Allah, kita harus menunggu saat atau waktu Allah dengan iman. Jika nanti tiba waktu Allah, pasti Dia akan mengabulkan segala doa-doa kita. Jika tiba waktu Allah memberikan keturunan dan anak. Dan jika tiba waktu, Allah akan memberikan banyak domba kepada diri kita, kepada fellowship kita, kepada persekutuan kita. Sehingga fellowship persekutuan kita penuh dengan domba-domba. Pada sebulan yang lalu, saya mendengar kabar bahwa sekarang kampus Gunadarma sudah didirikan di dekat rumah saya. Kemudian tanah tembakan itu sudah dibeli dari Gunadarma. Lalu kampusnya mau dibangun di Gunadarma, nanti pasang jembatan. Nanti kita juga nanti pasang jembatan dari sini ya. Jadi kita gampang fishing dan mereka juga bisa datang ke sini. Ini di luar dugaan kita. Jadi kita mengambil tempat ini karena kita tidak mau diganggu oleh masyarakat. Tapi Tuhan sendiri sekarang membangun kampus-kampus di depan senter kita. Karena kita yang malas untuk pergi ke kampus, Tuhan membawa kampusnya. Karena Tuhan mau pilihkan banyak mahasiswa kepada diri kita. Jadi ini kita harus berdoa. Bila mana tiba waktu Allah, pasti Dia akan mengabulkan doa kita. Bila tiba waktu, Dia akan memberi banyak domba-domba kepada diri kita, kepada fellowship kita, kepada persekutuan kita, sampai kita nanti menderita untuk melayani begitu banyak domba-domba mahasiswa-mahasiswi. Yang menjadi penting adalah kita memperluas pandangan diri kita lebih lebar. Jangan hanya terpaut kepada apa yang kelihatan di mata kita. Jangan hanya mengeluh. Kemudian, mari kita membuang jauh-jauh hati kita yang seringkali menjadi picik, kemudian terburu-buru, tidak bisa sabar. Karena waktu Allah sungguh berbeda. Kiranya kita memandang Allah yang memutar segala isi dunia dengan kedaulatannya sendiri. Kemudian mari kita hidup dalam segala keadaan dengan iman, supaya kita dapat menang, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, Allah membuat perjanjian dengan orang-orang pilihannya. Baik dan enggak, ayat 17 kita baca sama-sama. Ayat 17, 1, 2, 3. Di sini apa yang dimaksud? Kelihatan perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Perapian yang berasap beserta sulu yang berapi itu melambangkan keberadaan Allah. Biasanya suatu perjanjian bersifat mengikat kedua belah pihaknya. Jadi ketika dua pihak sama-sama sepakat terhadap persyaratan atau maksud dalam isi perjanjian itu, baru terjadi suatu perjanjian. Setelah itu, kedua pihak sama-sama menandatanganinya di atas meterainya. Baru perjanjian itu selesai, kemudian dianggap sah.
Seperti sudah dikatakan, bagi orang-orang timur di Timur Tengah pada zaman dulu, ketika suatu perjanjian hendak disempurnakan, binatang itu dipotong dua. Kemudian kedua belah pihak melewati dua potongan binatang itu, baru perjanjian itu akan menjadi sah. Tapi jika kita memperhatikan tadi ayat 17, perjanjian Allah dengan Abraham bukan saling mengikat kedua pihaknya. Maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Hal ini artinya Allah sendiri membuat perjanjian dengan Abraham secara sepihak. Kemudian salah satu pihak telah melewati dua potongan daging binatang. Dan jika melanggar isi perjanjian tersebut, Allah sendiri mau bertanggung jawab penuh atas pelanggaran tersebut. Apa artinya? Hanya Allah saja yang melewati. Artinya, terhadap janji ini, Allah sendirilah yang mau bertanggung jawab secara sepenuhnya. Artinya Allah mempertaruhkan, Allah menggunakan segala caranya. Bahkan Allah mengorbankan anaknya, yaitu anak tunggalnya, lalu akan memberi tanah Kanan kepada bangsa Israel, kemudian menepati janji ini secara pasti. Dengan memperlihatkan adegan terus bagaimana pembuatan perjanjian di depan mata Abraham, Allah ingin menolong Abraham yang seringkali menjadi lemah, agar dia hidup dengan iman, jangan terpaut bagi pandangannya sendiri kepada kenyataan atau kondisi diri sendiri, tapi dia selalu hidup dengan iman dengan memegang janji Tuhan. Jika kita melihat ayat 18-21, isi perjanjian dengan Abraham telah tertulis secara spesifik. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Peris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Allah ingin menolong Abraham percaya kepada janji Allah tentang tanahnya, supaya Abraham jangan meragukan lagi terhadap janji Allah untuk memberikan tanah. Tetapi tanah itu bukan hanya terbatas kepada tanah Kanaan saja, tetapi sampai sungai Efrat, Allah menyebut nama suku-suku itu secara spesifik. Semua janji ini akan terwujud di zaman Salomo menurut kitab 1 Raja-Raja. Setelah Allah melewatinya di antara kedua potongan, Allah sudah memperolehkan janji Allah di hati Abraham. Oleh karena itu, Abraham menerima segala firman Allah dengan imannya. Abraham dapat percaya dengan absolut tanpa terikat lagi kepada keadaan dirinya sendiri. Allah pasti akan menggunakan perjanjiannya. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan berlambai-lambai kepadanya, baik Abraham, Ishak, Yakub, walaupun mereka tidak menerima tanah, tapi karena di dalam hati mereka sudah ada iman akan terhadap janji Tuhan, mereka dapat hidup sebagai seorang asing, sebagai pendatang baru selama mereka hidup di bumi ini. Ketika dia hidup seperti ini, akhirnya bukan tanah yang ada di bumi menjadi penting, tapi dia merindukan tanah asal yang kekal yang telah disediakan oleh Allah bagi mereka. Ia menyadari kepada orang yang taat kepada Allah, Allah sendirilah akan mempersiapkan suatu kota yang kudus yang kekal untuk dirinya melalui janji Allah yang telah memberikannya. Kemudian jika kita melihat sejarah mereka, Allah sendiri menepati segala perjanjiannya. Ketika usia Abraham menjadi 100 tahun, dia telah mendapat Ishak. Kemudian dia mati pada usia 175 tahun. Kemudian dia dapat melihat Allah telah memberi cucu, yaitu Yakub dan Esau, ketika Ishak berusia 60 tahun. Ketika cucu-cucunya 15 tahun, Abraham mati dalam keadaan sejahtera. Melalui Yakub,
keluar kepala 12 suku, kemudian mereka menjadi pengurus bangsa Israel dan gereja pada perjanjian lama secara kuat. Yakub dan keturunannya pindah ke Mesir dengan undangan Yusuf. Kemudian dalam 400 tahun lamanya, setelah tinggal di situ, mereka keluar dari Mesir, lalu akhirnya menaklukkan tanah Kanaan, mendirikan negaranya. Lagi pula, kita dapat mengetahui bahwa Allah membenarkan perjanjian itu dengan caranya sendiri pada waktunya sendiri. Perjanjian kita dengan Allah bukan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, tapi setia. Seperti Allah membuat perjanjian dengan Abraham secara setia, Tuhan Yesus juga mengadakan perjanjian baru dengan murid-muridnya dan dengan diri kita masing-masing. Pada perjamuan yang terakhir sebelum Yesus ditangkap, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Untuk keselamatan kita, supaya kita dapat masuk ke dalam langit baru, bumi yang baru yang telah disediakan oleh Allah untuk diri kita, tidak ada hal yang harus kita lakukan banyak. Tuhan sendirilah yang telah menyediakan segala sesuatu untuk keselamatan kita. Secara setia, Ia telah menumpahkan darahnya menjadi tebusan dosa manusia untuk memeraikan perjanjian baru itu. Apa yang perlu kita lakukan saat ini adalah kita menerima janji itu dengan iman, dengan ucapan syukur. Sudah. Kalau itu, kita percaya semua itu yang berikutnya Allah sendiri akan melangsungkan sehingga semuanya akan menjadi terbenar. Dengan demikian, keselamatan kita tidak tergantung kepada diri kita, keputusan kita, tekad kita, atau upaya diri kita. Semua itu karya yang akan dilakukan oleh Allah yang berkenan untuk memberi langit yang baru, bumi yang baru kepada diri kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sendiri pernah berkata dalam Lukas pasal 12 ayat 32, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Amin. Terus, Allah kita adalah Allah yang begitu setia kepada janjinya. Allah yang pernah berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah Kanaan, Allah yang sama berjanji kepada diri saya, kepada diri Anda sekalian. Dia menjanjikan untuk memberikan langit yang baru, bumi yang baru, sebuah kota yang kekal kepada diri kita semua. Dan sebagai jaminan akan janji itu, Yesus sendiri telah mati menumpahkan darahnya di atas kayu salib untuk memeteraikan dengan kematiannya, dengan darahnya, supaya perjanjian itu benar-benar sah dan kuat. Yesus menjaminkan perjanjian tersebut. Walaupun kadang doa kita terlambat terkabul, mari kita percaya Allah pasti akan menjawab doa kita. Allah pasti mengabulkan doa kita. Kemudian mari kita tinggal terus di tanah Kanaan sebagai orang yang beriman. Kiranya kita semua masuk ke dalam kerajaan Allah dengan iman kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri dengan baca ayat 18. Kita baca sama-sama ayat 18. Oke, pada hari ini 1, 2, 3.